Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Wa asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqna minha zawjaha wa bassira minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arhama innahu kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa maghfir wa man yutillah wa rasulahu faqad fazan qauzan adima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam. Pujian hanya layak dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya tidak pantaslah bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguhnya sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar khutbah ini, khotib mengajak kepada diri khotib dan jamaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan iman dan iman yang terus dilakukan dengan seorang hamba di sisi Allah karena hanyalah dinilai dengan ketakwaannya. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya Allah yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kematian merupakan suatu hal yang pasti terjadi kepada siapapun. Ini menjadi salah satu hal yang ditakutkan kebanyakan umat manusia. Bagi umat muslim, kematian tak hanya soal akhirat kehidupan, tetapi juga berakhirnya kesempatan mencari bekal pahala untuk menuju kampung abadi, yaitu akhirat. Kullun nafsun dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan menuju kehidupan akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan khotib sampaikan kepada kesempatan berharga ini. Yang pertama, beramal baik sebanyak mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, Maha suci Allah yang menguasai kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa, Maha pengampun. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah rutin
atau berkelanjutan. Meskipun itu sedikit, beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dengan sempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Hadirin sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya, diantaranya sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikannya kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau pun menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum ia meninggal. Selain berusaha dengan segenap amal saleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya semua kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li walakum fil Qur'anil adim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala wa minkum wa tilatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama ama wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ikhwaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsin bitaqwa Wallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna wa amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi. Faqalat fi kitabihi kasim a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma wardo'anil khulafair rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansairil ahyab nabiyina ajma'in wa anit tabiina
at-tabi'ina wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma dafa annal qula'a wal ba'a wajjana wajjalajila wal miyahana wa su'al kitani madahara minha wa ma bata'an baladina hada hasatan wa an sairi biladil muslimat wa ammatan tarabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna wa ya'muru bil adli wal ihsani wa iyata'dinil qurba wa yan'auna anil fahsai wal munkar wa badiqo ya itukum la'allakum tadakkarun. Fadakuru wa adimu yadakurukum waskuru wa ala ni'ami yazidukum waladikru wa akbar wa ya'lamu ma tasna'un.